ada yang prototyping, ada object oriented, ada yang agile dan sebagainya. Nah, nanti Anda bisa memilih metode mana yang menurut Anda paling sesuai atau paling tepat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang sudah saya deskripsikan itu. Gitu ya, jelas? Untuk tugasnya sudah jelas karena minggu lalu itu saya lebih fokus pada bagaimana Anda memahami konteks dari permasalahan atau problem yang harus dibuat dalam bentuk aplikasi. Ada pertanyaan dulu mungkin terkait dengan deskripsi? Sudah dibaca semua? Ini Anda harusnya menghidupkan kamera ya, kok nggak ada yang menghidupkan kamera toh? Silahkan dinyalakan kameranya. Silakan nyalain, dinyalakan kameranya. Silakan dinyalakan kameranya. Silakan dinyalakan kameranya yang belum. Karena saya tidak ingin nanti ketika Anda sudah mengerjakan tugas, banyak hal-hal yang terlewatkan oleh Anda ya. Jadi di sini pertemuan ini sebetulnya lebih fokus pada bagaimana Anda memahami tugas Anda, bagaimana Anda memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan. Karena nanti minggu depan itu saya akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari analisis requirement-nya. Kemudian dari analisis requirement itu nanti kita melangkah ke desain ya. Kalau sudah betul analisis requirement-nya, maka kita akan melangkah pada desain. Nah, yang penting metode yang Anda gunakan itu sudah benar. Silakan yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan kameranya. Tidak perlu saya sebut satu-satu ya, yang tidak menyalakan kamera ya, membuang waktu karena ini saya juga masih bekerja, saya tinggal pekerjaan saya untuk mengajar. Jadi tolong yang belum menyalakan kamera segera nyalakan kameranya. Nah, di dalam software requirement ini yang penting nanti intinya ya. Jadi kalau Anda harapan saya nanti Anda membaca bukunya ya. Jadi buku yang saya berikan itu tujuannya untuk membaca, untuk Anda baca sebagai guideline Anda melakukan langkah-langkahnya.
Jadi di buku itu Anda bisa mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang nanti harus Anda lakukan. Di sini bagaimana nanti Anda bisa menangkap itu maksudnya memotret kebutuhan-kebutuhan baik itu dari sisi user maupun dari sisi manajemen terkait dengan aplikasi yang akan dikembangkan. Nah, tentu saja kebutuhan ini nanti terbagi menjadi kebutuhan yang sifatnya fungsional dan kebutuhan yang sifatnya non fungsional, gitu ya. Sehingga hasil akhir dari analisis kebutuhan ini berupa deskripsi dan spesifikasi dari aplikasi atau software yang akan dikembangkan. Misal, kalau kemarin saya sudah mendeskripsikan problem dan lingkup aplikasi yang akan Anda jadikan project, maka nanti analisis requirement itu akan menggambarkan, ya Anda harus bisa menggambarkan fitur-fitur atau fungsi-fungsi fungsionalitas apa saja yang ada di dalam aplikasi dan fitur-fitur atau fitur non fungsionalitas dari aplikasi yang dikembangkan. Contoh kalau misalnya itu adalah aplikasi untuk administrasi. Nah, untuk aplikasi administrasi itu yang fungsinya kemarin itu sudah saya jelaskan deskripsi, maka Anda nanti harus mencari tahu atau melakukan riset atau melakukan wawancara atau sebagainya sebagai langkah analisis kebutuhan terkait dengan fitur-fitur apa saja yang harus ada yang bisa mensupport misalnya untuk registrasi, untuk mengelola peserta, untuk mengelola jadwal, untuk mengelola keuangan dan sebagainya. Misal seperti itu. Sementara dari sisi non fungsional misalnya, maka non fungsional di situ artinya apa? Nanti Anda harus memikirkan aspek-aspek misalnya apa? Keamanan. Karena dia berkaitan dengan tadi keuangan misalnya. Lalu bagaimana aspek keamanannya? Nah, itu disebut dengan fungsi atau fitur non fungsional. Jadi nanti tahapan ini Anda melakukan bisa berbagai cara, langkahnya ya entah itu dengan wawancara, entah itu dengan riset, pembanding dengan sistem aplikasi yang sudah ada dan sebagainya. Lalu hasil dari proses itu Anda harus bisa membuat gambaran dari aplikasi yang akan dikembangkan dan juga fungsi-fungsi atau fitur-fitur baik yang sifatnya non fungsional maupun yang fungsional dari aplikasi yang sudah saya deskripsikan minggu lalu. Jadi di sini kalau dikatakan software requirement itu adalah description and specification of a system atau application ya atau aplikasi. Maka Anda harus bisa menggambarkan kalau misalnya Anda dipesani tolong bikinkan rumah untuk keluarga kecil, maka Anda harus bisa mengidentifikasi untuk keluarga kecil itu fitur-fitur apa saja yang harus ada di dalam rumah. Berarti nanti Anda harus bisa mengidentifikasi misalnya secara fungsional. Oh, harus ada kamar tidur, harus ada tamu, oh harus ada kamar keluarga, ruang keluarga, oh harus ada ruang tamu, harus ada kamar mandi dan sebagainya. Lalu nanti yang non fungsionalnya apa? Oh, yang non fungsional bisa jadi misalnya untuk keamanan tuh rumah harus dipagar dan sebagainya. Jadi itu contohnya yang nanti Anda harus bisa gambarkan ya menggunakan tools-tools yang tentu saja sesuai dengan software engineering ya. Kalau tadi rumah itu digambarkan dengan market gitu ya, tentu saja di dalam software engineering kita menggunakan tools tertentu, misalnya apa? Menggunakan UML atau Unified Modeling Language misalnya, atau Anda menggunakan DFD, Data Flow Diagram misalnya dan sebagainya. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya asumsikan Anda sudah paham ya. Jadi nanti mengerjakan tugasnya itu juga akan dilakukan dengan benar. Nah, di sini tujuannya tentu saja kalau Anda membuat analisis requirement itu sebetulnya Anda membuat apa ya?
pemahaman yang sama antara Anda sebagai pengembang dengan usernya. Itu sebabnya di sini dikatakan introduce the concept of user and system requirement gitu ya. Jadi apa sih yang diinginkan oleh user terhadap aplikasi yang Anda kembangkan? Aplikasinya harus bisa apa saja sih? Harus bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan apa sih? Nah, itu yang diharapkan dari analisis requirement ini. Nah, sehingga di sana dijelaskan Anda harus bisa menggambarkan aspek-aspek fungsional dan aspek-aspek non fungsionalnya seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu Anda bisa menjelaskan nanti ya ada setidaknya 2 teknik untuk menggambarkan sistem requirement-nya itu, entah itu dengan cara wawancara atau riset dan sebagainya. Lalu yang penting lagi adalah bagaimana Anda mengelola pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan analisis kebutuhan itu, yang itu nanti harus Anda buat dalam bentuk dokumen. Nah, dokumennya itu nanti Anda perhatikan dokumen yang saya share melalui Bismart ya, yang minggu depan itu harus Anda upload ya, Anda submit, setelah Anda isi, Anda lakukan, kemudian Anda submit, lalu kemudian nanti kita akan diskusi melalui proses Anda presentasi hasil dari tahap 1 ini, yaitu analisis requirement. Jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya itu lebih banyak Anda yang akan aktif, tidak akan saya biarkan seperti ini, saya ngomong sendirian sementara Anda tidak aktif ya, tidak aktif. Nah, itu sebabnya mulai pada pertemuan ini Anda sudah melakukan tahapan-tahapan dari rekayasa perangkat lunak. Nah, tahapan pertama adalah analisis requirement. Nah, di sini nanti yang perlu Anda ketahui itu tadi kaitannya dengan aspek fungsional, non-fungsional, kemudian kebutuhan usernya. User itu ada macam-macam ya. User sebagai pemakai, kemudian user sebagai manajemen gitu ya. Kemudian kebutuhan sistemnya seperti apa, ya sistem yang akan dikembangkan. Lalu dokumen dari analisis kebutuhan itu. Nah, terkait dengan ini nanti yang penting adalah Anda di dalam kelompok nanti ya, di dalam kelompok itu harus bisa mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, langkah-langkah ini kemudian Anda diskusikan dalam kelompok, lalu misalnya, oh kita butuh wawancara, berarti kalau untuk wawancara harus dibuat instrumen untuk wawancaranya. Kenapa harus dibuat instrumen wawancaranya? Supaya data yang Anda ingin dapatkan itu terarah ya, jadi pertanyaannya terarah, lalu data yang Anda dapatkan juga data yang berkaitan dengan analisis kebutuhan, jadi tidak melebar ke sana kemari. Itu sebabnya saya sarankan kalau Anda melakukan analisis requirement, nanti guideline-nya Anda baca pada bab 8 kalau nggak salah ya, bab 8 dari buku atau e-book yang saya berikan kepada Anda ya, yang ada di Bismart. Nah, di situ Anda akan tahu misalnya di situ akan dia berikan beberapa istilahnya pertanyaan pancingan supaya Anda dalam merencanakan misalnya melakukan wawancara atau melakukan riset kecil gitu, itu ada petunjuknya apa sih yang harus data apa sih yang harus Anda dapatkan gitu, data apa sih yang harus Anda kumpulkan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di sini ini lebih pada definisi ya, definisi proses of establishing the service that the customer requires from a system and the constraint under which it operate and develop. Jadi yang dimaksud dengan analisis kebutuhan atau rekayasa kebutuhan gitu ya, requirement engineering itu apa? Ya, proses untuk mencari tahu sebetulnya ya layanan-layanan apa yang bisa disediakan oleh sistem yang dikembangkan itu, lalu operasi-operasi apa saja yang akan dilakukan di dalam sistem itu. Dan di sini dikatakan kalau kebutuhan atau requirement itu merupakan deskripsi dari layanan sistemnya dan batasan-batasan
yang nanti akan di generate atau dibuat di dalam sistem engineering prosesnya. Nah, contohnya gimana? Kalau misalnya di proses yang saya atau aplikasi yang saya deskripsikan itu, maka requirement-nya apa? Salah satunya requirement-nya apa? Deskripsinya apa? Fungsi untuk melakukan registrasi misalnya. Nah, untuk registrasi ini nanti Anda harus bisa tentukan constraint-nya apa. Constraint itu batasan ya, batasan. Nah, kalau namanya registrasi berarti ada batasan-batasannya. Misalnya apa? Registrasi itu disertai dengan data-data penting yang harus diisi oleh user, gitu ya. Misalnya apa? Selain nama, dia juga harus memasukkan identitasnya. Misalnya identitasnya berupa apa? Entah itu name, entah itu nomor induk kepegawaian, entah itu apa gitu ya. Dan itu harus valid, misalnya seperti itu. Jadi di sini constraint-nya kalau misalnya si user melakukan registrasi, tapi dia hanya mengisikan nama dan tidak memasukkan identitasnya, maka proses registrasinya dianggap tidak valid. Nah, itu seperti itu contohnya. Itu yang disebut dengan requirement atau kebutuhan. Nah, kalau dinyatakan itu dari spesifikasinya atau deskripsinya itu bisa dalam bentuk yang paling abstrak sampai pada sesuatu yang sifatnya detail gitu ya, kayak tadi ya, definisinya misalnya registrasi itu harus ada item-item data tertentu yang harus diisi gitu ya. Tapi bisa jadi bentuk spesifikasinya itu sifatnya lebih abstrak. Misalnya apa? Proses ketika pengecekan data identitas, misalnya NIM misalnya. Nah, itu proses itu ada di dalam, tidak dilihat oleh user misalnya. Nah, proses-proses seperti itu nanti didefinisikan tersendiri di dalam sistem. Nah, itu berarti nanti ada yang disebut dengan kebutuhan sistem. Nah, kalau di sini dinyatakan ada mathematical functional specification, itu misalnya contoh ya. Kalau di dalam sistem Anda nanti misalnya untuk mencari data peserta yang mungkin memiliki kriteria tertentu. Nah, berarti kan ada sistem itu akan melakukan query ya, misalnya query terhadap database. Maka proses-proses seperti itu bisa jadi proses yang tidak harus tampak dari sisi user, tetapi di sistem prosesnya ada, dan itu bisa digambarkan melalui query-query dari database-nya misalnya dan seterusnya. Ada pertanyaan mungkin di sini dari sisi analisis requirement? Izin bertanya, Bu. Monggo. Untuk yang analisis requirement tadi kan ada yang fungsionalitas. Nah, itu kan memerlukan wawancara. Nah, itu harus kualitatif atau kuantitatif juga bisa, Bu? Ya, bisa saja kalau itu dimungkinkan misalnya mengadakan wawancara ya nggak apa-apa, tapi tergantung kondisi. Misalnya seperti sekarang ya, kan sulit sekali wawancara ya, maka bisa Anda rubah dengan memberikan form ya, pengisian form jarak jauh gitu ya, secara online misalnya. Maka Anda bisa buat dulu, artinya Anda kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa mewakili data-data yang ingin Anda kumpulkan terkait dengan analisis kebutuhan tadi. Jadi tidak harus benar-benar dilakukan wawancara karena kondisinya tidak memungkinkan. Jadi Anda bisa menggunakan Google Form untuk menggali itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari bisa dari user, bisa dari manajemen yang membutuhkan sistem itu, atau dari katakanlah pengguna yang lain seperti itu. Jelas? Nah, dari data itu kan kemudian nanti bisa diolah ya datanya ya, diolah bisa di dalam bentuk kuantitatif kan atau tetap kualitatif gitu ya. Karena dia lebih menggambarkan pada kebutuhan, jadi nggak selalu harus di
kuantitatifkan. Ada lagi? Ya, ini hanya contoh aja di sini ya, bagaimana melakukan deskripsi ya. Deskripsi, tapi deskripsi kemarin kan sebenarnya sudah saya buatkan, tinggal Anda melengkapi data-data tentang itu ya. Jadi ini hanya contoh saja untuk bisa menggambarkan abstraksi dari kebutuhan. Nah, di sini kan belum detail ya, belum detail, tapi dia hanya menyebutkan aspek-aspek yang harus ada di dalam sistem atau aplikasinya itu. Nah, nanti yang perlu Anda bedakan lagi adalah, yang perlu Anda identifikasi itu adalah, ini tadi ada 3 hal itu tadi ya, ada kebutuhan user, ada kebutuhan sistem, dan ada kebutuhan softwarenya, spesifikasi softwarenya. Ini saling berkaitan ya. Kalau misalnya tadi ya, usernya butuh apa sih? Oh, user berharap bisa melakukan pendaftaran dari manapun gitu loh, secara online. Nah, itu kan berarti itu bisa dinyatakan bahwa usernya tidak ingin misalnya mendaftarnya harus datang sendiri gitu ya, walaupun ada sistem aplikasi, tapi aplikasinya ditempatkan di katakanlah di kantor itu gitu. Berarti kan si user harus datang ya. Nah, ini enggak, usernya menginginkan dia bisa mendaftar secara online. Berarti kalau user ingin mendaftar secara online, nanti requirement sistemnya seperti apa? Berarti bisa digambarkan, oh sistemnya itu nanti sistem yang sifatnya online, bisa diakses dari manapun, baik itu berbasis web maupun berbasis mobile, misalnya seperti itu ya. Jadi kebutuhan sistemnya itu berkaitan dengan user requirement-nya gitu. Lalu software specification-nya seperti apa? Spesifikasi softwarenya, maka dengan kebutuhan sistem dan user yang seperti itu tadi, Anda sebagai pengembang atau developer harus bisa menyatakan untuk kebutuhan itu, maka software yang diperlukan adalah, atau spesifikasi softwarenya harus software yang seperti apa. Jelas di sini tiga tipe kebutuhan ini bisa dibedakan antara user requirement, system requirement, sama software specification-nya. Termasuk di sini software spesifikasinya tentu saja tidak hanya software yang kaitannya dengan misalnya bahasa pemrogramannya, platformnya, tapi juga fitur sepertinya fungsionalitas dari softwarenya itu. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Nah, ya ini hanya contoh saja. Nanti sebetulnya lengkapnya ya mau nggak mau Anda harus baca bukunya ya. Ya, bukunya bab 8 kalau yang di Pressman itu bab 8. Jadi contohnya di sini, the software must provide a means ya. Softwarenya harus menyediakan alat yang merepresentasikan dan juga mengakses file secara eksternal gitu ya, yang dibuat oleh tools lain. Itu contoh saja ya, bahwa kemampuan softwarenya itu nanti seperti itu gitu. Lalu spesifikasi kebutuhannya apa? Kalau misalnya requirement dari requirement dari softwarenya, sebentar ya. Ya, kebutuhannya seperti itu, lalu nanti spesifikasinya kira-kira seperti apa. Maka di sini dijelaskan, misalnya untuk bisa memenuhi itu berarti nanti usernya harus disediakan fitur atau fasilitas untuk mendefinisikan tipe eksternal filenya. Misalnya Pak, yang bisa dibaca itu hanya misalnya file PDF atau file Word atau file image atau file apa, jadi ada batasannya misalnya. Kemudian yang kedua, setiap tipe eksternal filenya itu may have an associated tool. Jadi nanti artinya ada software yang berkaitan untuk membaca file eksternal itu gitu loh.
Ya, jadi percuma kita sediakan tipe external file, tapi tools atau software atau third party untuk membaca software eksternal itu tidak disediakan, gitu ya. Jadi berkaitan. Kemudian its external file type may be represented as a specific icon on the user display. Nah, artinya gini, kalau misalnya disediakan tadi ya, ada yang image, ada yang PDF, ada yang Word, ada yang PPT, maka di dalam aplikasi itu harus bisa disediakan tombol-tombol atau button yang disesuaikan dengan simbolnya. Kalau PPT, simbolnya PPT seperti apa? Kalau PDF disimbolkan dengan PDF. Kalau Word ya disimbolkan dengan ikonnya Word dan seterusnya. Jadi si user itu nanti tanpa harus bertanya-tanya atau tanpa harus membaca tulisan, dia tahu tombol mana yang harus dia klik misalnya. Nah, itu demikian seterusnya yang bawahnya juga ya. Jika dia memilih ikon itu, maka yang terjadi apa gitu ya? Apakah eksternalnya itu terbuka atau tidak dan seterusnya. Jadi itu salah satu contoh ya, ini hanya contoh bagaimana nanti Anda melakukan spesifikasi dari analisis kebutuhan. Nah, di sini requirement untuk user, sistem dan software nih. Di sini contohnya. Jadi kalau di sini contohnya itu sistemnya sistem apa ya? Sistemnya adalah sistem sistem pengamanan gitu ya. Kalau nggak salah saya pengamanan rumah gitu ya. Jadi di sini dia membedakan user requirement-nya apa. Oh, ada kliennya, ada sistem end user-nya, ada client engineer-nya, ada kontraktor, ada sistem arsitek. User requirement. Artinya apa? Aplikasinya itu nanti dikembangkan, ada user-nya itu adalah misalnya kalau kliennya managers itu aplikasinya harus aplikasi yang menyediakan fitur apa gitu. Kalau end user misalnya end user nanti fiturnya harus apa. Kalau kliennya engineer fiturnya harus apa dan seterusnya. Lalu nanti dikaitkan dengan sistem requirement-nya. Oh, berarti ada sistem yang mensupport tentang end user, ada yang sistem mensupport untuk client engineer dan seterusnya. Sampai nanti software design spesifikasinya nanti seperti apa. Nah, itu akan dimunculkan di sini. Jadi nanti hasil dari analisis requirement Anda itu yang dari deskripsi yang saya gambarkan itu nanti Anda bisa mengidentifikasi user requirement-nya kira-kira apa ya di sini. Misalnya user requirement-nya berarti untuk user registrasi user atau registrasi peserta, kemudian transfer pembayaran atau apa gitu. Jadi nanti Anda identifikasi berdasarkan deskripsi yang saya berikan. Nah, yang terkait dengan fungsional dan non fungsional tadi, ya ini di sini lebih dijelaskan ya statement-statement atau layanan apa yang harus disediakan oleh aplikasi yang dikembangkan. Nah, itu fungsional. Kalau non fungsional itu batasan atau tadi ya aspek-aspek di luar fungsional tadi. Jadi mungkin pengamanan atau misalnya itu tadi ya validitas dan sebagainya gitu ya. Kalau orang bayar harus dicek sistemnya itu pembayarannya sah atau tidak. Soalnya nanti kalau tidak ada fungsi seperti itu, maka setiap orang bisa melakukan pemalsuan di dalam pembayaran misalnya. Hal-hal seperti itu nanti masuk di dalam non-functional requirement. Lalu domainnya apa ya? Domain itu lingkupnya, skop dari sistem yang menyediakan aspek fungsional dan non fungsional tadi. Jadi harus dibuat batasannya misalnya tadi ya dari sisi registrasi apa, dari sisi pembayaran apa, kemudian dari sisi penjadwalan dan sebagainya gitu. Nah, ini lebih pada bagian ini lebih pada menggambarkan bagaimana Anda mendefinisikan kebutuhan fungsional. Nah, untuk kebutuhan fungsional ini tentu saja untuk bisa menyatakan dia harus punya fitur A, B, C, D, itu Anda sudah harus bisa menggambarkan aplikasinya nanti seperti apa gitu ya. Jadi dari deskripsi yang saya berikan kemarin itu, Anda akan punya bayangan, oh kalau problemnya ini masalah
administrasi misalnya, maka Anda akan bisa membayangkan, oh berarti kita tuh harus menyediakan user ini. Kemudian nanti kalau misalnya dia sudah registrasi untuk mengecek apakah dia sudah bisa mengikuti pelatihan atau tidak, caranya gimana. Jadi di sini Anda tidak sekedar hanya mengira-ngira ya kebutuhannya apa sih fungsionalnya, tetapi betul-betul bisa menggambarkan bisnis proses ya. Saya menyebutnya bisnis proses itu artinya alur dari sistemnya itu seperti apa gitu, seperti apa sehingga nanti dari pemahaman alur sistem itu Anda bisa mengidentifikasi fitur-fitur fungsional apa yang harus disediakan oleh aplikasi. Ada pertanyaan di sini? Ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas sehingga nanti Anda mengerjakan tugas kedua ini menjadi lebih detail ya, lebih rinci. Nah, ini di sini dinyatakan contohnya ya, contoh. Kalau di sini dikatakan the user shall be able to search either all of the initial set of database or select subset from it. Artinya gini, user tuh bisa mencari data secara utuh keseluruhan. Misalnya gini, cari data mahasiswa yang terkait dengan misalnya lomba karya ilmiah misalnya. Maka data yang dimunculkan tuh bisa jadi data yang sangat lengkap semua, mulai dari name, nama, jurusan, prodi, apalagi ya jenis kelamin dan seterusnya gitu. Tapi bisa saja diambil sebagian dari itu, nggak perlu semua itemnya, semua atributnya muncul, tapi misalnya atribut yang muncul cukup name, nama, prodi atau fakultas misalnya seperti itu. Jelas ya? Kemudian misalnya nih, fungsional lagi, the system. Nah, ini dari sisi sistem. The system shall provide appropriate viewers for the user to read documents in the document store. Berarti sistemnya nanti menyediakan semacam UI untuk bisa untuk si user bisa membaca dokumen jika ada dokumen yang ingin dilihat oleh si user. Itu. Kemudian di sini tentu saja di sini dikatakan every order shall be allocated a unique identifier. Nah, ini kaitannya nanti dengan desain dari database-nya. Berarti ini sebetulnya nanti ada unsur primary key-nya misalnya ya. Sehingga dia tidak muncul di penjelasan user bahwa itu primary key, tetapi nanti itu bisa digunakan oleh user misalnya ya untuk misalnya melakukan transaksi-transaksi tertentu dan sebagainya. Gitu. Dia sebagai identifier, penanda, penciri gitu ya. Kalau mahasiswa berarti identifiernya apa? Name misalnya ya kan. Kalau pendaftar tadi identifier atau pencirinya apa? Oh, mungkin nomor induk kependudukan atau nomor induk kepegawaian atau apa istilahnya NIDK dan sebagainya. Jadi disediakan penciri untuk item-item data tertentu. Nah, di luar tadi itu tentu saja ada hal-hal yang nanti mungkin menjadi problem ya di dalam Anda melakukan analisis requirement. Artinya gini loh, ketika Anda melakukan analisis kebutuhan, itu jangan dibayangkan bahwa Anda akan bisa mengcapture atau Anda akan bisa mengumpulkan data itu secara sekaligus. Enggak ya, kadang-kadang kita harus melakukan beberapa tahap analisis requirement gitu supaya nanti kebutuhan user tuh utuh bisa kita tangkap. Karena gini, tidak selalu user tuh bisa langsung menyatakan kebutuhannya. Itu sebabnya begitu dia melihat katakanlah misalnya dengan prototyping ya, dia melihat contoh aplikasinya nanti seperti ini. Lalu ketika dia melihat itu dia nanti akan tahu oh masih kurang bagian ini masih kurang, bagian itu masih kurang. Nah, itu bisa terjadi ya. Jadi ketika di awal kita melakukan analisis kebutuhan
hal itu belum tergali atau hal itu belum bisa dinyatakan oleh user, tapi pada tahap tertentu nanti, misalnya pada tahap komunikasi gitu ya, tahu-tahu user bilang, loh ini kok nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar gitu ya. Jadi itu bukan hal yang menunjukkan, waduh berarti tahap kita atau stage kita salah, enggak ya. Tetapi karena memang kemampuan user untuk mendeskripsikan kebutuhannya itu tidak bisa langsung kita harapkan semuanya bisa dinyatakan secara jelas. Di tengah-tengah bisa jadi nanti mereka akan tahu, oh ternyata mereka masih butuh fitur tertentu, misalnya. Jadi itu bukan hal yang dianggap gagal. Nah, terkait dengan pengembangan software ini tentu pada metode-metode tertentu itu sebabnya digunakan tahapan yang sifatnya iteratif ya, iterasi. Jadi tidak sekali satu kali iterasi kemudian dia bisa menangkap apa sih yang dibutuhkan oleh user gitu ya. Tapi bisa jadi dalam beberapa iterasi baru si developer bisa menangkap kebutuhan user secara lengkap. Nah, mungkin nanti kalau Anda bandingkan ya dengan model yang sifatnya metode ya, bukan model, metode yang object oriented itu ya, maka setiap tahapan atau state itu dilakukan secara iteratif, iterasi 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu dimungkinkan karena itu tadi ya, misalnya aplikasi yang akan dikembangkan itu cukup kompleks gitu ya. Kalau sederhana sih mungkin nggak perlu sampai seperti itu ya, karena kalau aplikasinya sederhana tuh umumnya si user sudah bisa menyampaikan kebutuhannya apa gitu. Tapi kalau aplikasinya kompleks, maka memang perlu tahapan-tahapan tertentu untuk membuat detail dari kebutuhan user tadi. Nah, yang penting proses atau tahapan yang dilakukan itu sifatnya adalah konsisten. Jadi kalau iterasi, ya setiap tahapan nanti dilakukan iterasi. Tergantung iterasinya mau 2 kali iterasi, 3 kali iterasi, atau 6 iterasi gitu ya. Tergantung dari kebutuhan si developer untuk bisa menangkap kebutuhan usernya secara lengkap. Jadi tidak ada misalnya batasan ini nggak boleh lebih dari 6 iterasi gitu ya. Ya kalau softwarenya sangat kompleks bisa jadi sampai 6 iterasi. Jadi misalnya nih analisis kebutuhan nih. Oh, analisis kebutuhan bisa dilakukan tidak hanya sekali, tapi bisa jadi 2 kali atau 3 kali. Kenapa? Jadi analisis kebutuhan pertama sudah ditangkap, kemudian dideskripsikan, dikomunikasikan dengan user. Nanti kalau usernya sudah melihat, terus dia ingat sesuatu, oh ini masih kurang fitur ini, maka oleh si pengembang ditambahkan, oke fiturnya kita tambah ini misalnya, kita tambah dengan konfirmasi misalnya. Nah nanti dibuat lagi detailnya lagi, terus dikomunikasikan lagi dengan user, oh ternyata user bilang masih ada yang tertinggal. Nah itu kan berarti udah iterasi ketiga ya, dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu prosesnya. Nah, hal ini nanti juga berlaku di yang sifatnya non-fungsional ya. Di non-fungsional itu maka si developer gitu ya, pengembang sistem itu harus bisa mendefinisikan aspek-aspek apa yang nanti diperlukan ya di luar aspek fungsional tadi ya. Jadi misalnya nanti dia bertanya, ini nanti sistemnya akan digunakan untuk berapa user atau maksimal user yang harus yang nanti akan mengakses sistemnya itu berapa banyak misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau dia sifatnya online misalnya dalam sekali akses itu yang diminta tuh satu kali akses tuh ada batasan jumlah user enggak dan seterusnya. Maka aspek-aspek itu menjadi pertimbangan dari si developer untuk menentukan spek dari perangkatnya misalnya. Terus nanti spesifikasi di mana sistem itu akan ditempatkan misalnya, kecepatan aksesnya harus berapa dan seterusnya, kapasitas penyimpanannya harus berapa dan seterusnya. Jadi itu menjadi tanggung jawab si developer untuk mengidentifikasi aspek-aspek non fungsional.
Nah, nanti sebetulnya Anda nanti bisa menggambarkan gitu ya, menggambarkan ya ini aspek-aspek yang lain gitu ya, tadi ya ada organisasi juga, ada external requirement dan sebagainya, nanti bisa Anda baca itu kaitannya dengan aturan, bisa jadi ya misalnya sistem itu berkaitan dengan aturan atau dengan mekanisme tertentu gitu ya, dengan uh, apa uh, peraturan tertentu, misalnya peraturan pemerintah, peraturan apa gitu ya. Nah, itu juga nanti perlu dipertimbangkan. Nah, sehingga nanti Anda bisa mengidentifikasi aspek-aspek non fungsionalnya kira-kira apa gitu ya. Di sini kan nanti mana yang masuk, perlu nggak produk requirement itu perlu nggak diidentifikasi. Kalau enggak, ya nggak usah. Tapi biasanya produk requirement itu pasti perlu diidentifikasi. Misalnya aspek-aspek efisiensinya seperti apa. Kalau dia digunakan pada operating system tertentu, nanti performa sistemnya seperti apa gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau dari sisi organisasi misalnya, dari organisasi itu nanti Anda cek delivery requirement-nya gimana, implementasinya gimana, standarnya gimana, legislatif atau aturannya seperti apa dan seterusnya. Lalu dari eksternal itu, nah ada ethical requirement. Nah, ethical itu artinya gini, misalnya itu ya, misal karena data usernya itu menyertakan identitas, maka ada jaminan identitas itu tidak mudah diambil atau diakses oleh orang yang tidak berhak untuk mengaksesnya. Misalnya seperti itu berarti external requirement yang kaitannya dengan ethical itu tadi. Jadi nggak boleh misalnya nanti desain database-nya sembarangan sehingga database Anda dengan mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses, misalnya seperti itu. Nah, ini saya pikir ini penjelasan-penjelasan nanti Anda bisa membaca satu per satu ya terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ya ini juga sama ini ya kaitannya dengan sistem, dengan teknologi dan sebagainya. Lalu sebentar, yang penting lagi ini tadi ya domain requirement-nya tadi ya. Bagaimana nanti Anda bisa mendefinisikan jadi sebentar. Oh, tidak di sini ya. Misalnya sebentar saya bukakan dulu. Saya stop share dulu. Bentar ya. Mana ya? Oh, bukan yang ini, sorry. Bentar ya. Nah, hasil yang diharapkan dari analisis kebutuhan ini nanti Anda bisa menggambarkan use case atau bisnis proses dari aplikasi yang Anda kembangkan itu. Ya, jadi di sini misalnya nih use case ya, use case. Nah, nanti Anda bisa menggambar ini tidak dengan tools menggambar ya, jangan membuat use case dengan tools menggambar, tapi nanti Anda harus membuat use case dengan menggunakan
tools ya, tools use case UML-nya ya, tools UML-nya. Pilih saja yang free ya, yang free, nggak usah yang berbayar. Misalnya saya biasa menggunakan Star UML misalnya. Nanti kalau Anda lebih suka dengan yang lain, silahkan menggunakan yang lain ya, karena banyak software-software untuk menggambarkan apa yang digunakan untuk UML, Unified Modeling Language itu. Nah, ini nanti salah satunya bisnis proses yang bisa Anda gambarkan tuh seperti ini. Siapa sih aktornya? Misalnya kayak sistem yang saya deskripsikan tuh, aktor yang terlibat di dalam aplikasi atau sistem itu siapa saja? Pasti ada peserta, ada pengelola misalnya ya. Terus nanti fungsional apa saja yang bisa dikembangkan di sini. Itu contohnya ya nanti hasilnya. Kemudian nanti kalau detailnya lagi, sebenarnya detail seperti kelas diagram dan sebagainya itu nanti munculnya ada di desain ya, tetapi bisa jadi deskripsi awal yang sifatnya umum itu bisa muncul di analisis diagram, analisis requirement gitu. Oke, nah itu kira-kira nanti yang bisa Anda lakukan supaya bisa menghasilkan itu tadi analisis requirement, spesifikasi sistem dari aplikasi yang kemarin saya deskripsikan. Oke, di sini ada pertanyaan dulu enggak? Jadi nanti harapan saya supaya Anda bisa bekerja secara sistematis dan tidak tertinggal aspek-aspek apa saja yang harus dikerjakan, maka nanti Anda di dalam kelompok itu setidaknya baca buku e-booknya dulu. Itu ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau di yang punyanya Pressman ini memang tahapannya ada 7, kalau saya nggak salah ada 7 tahapan gitu, tapi sebetulnya secara umum saja ya, bahwa ketika Anda melakukan analisis requirement itu pengumpulan data, pengolahan data, lalu nanti Anda bisa mereduksi data-data yang tidak penting gitu ya, sampai nanti Anda bisa mendeskripsikan kebutuhan secara utuh dari aplikasi yang akan dikembangkan. Karena gini, kalau kita mengembangkan aplikasi tanpa melakukan analisis kebutuhan, itu sama aja nanti kita kayak tebak-tebakan. Kira-kira nanti fiturnya apa lagi, terus tambah fitur apa lagi gitu ya. Kalau sistemnya sederhana nggak apa-apa, tapi kalau sistemnya sudah sistem yang sedang sampai besar dan sistemnya kompleks atau kompleks sekali, sangat kompleks, maka hal itu nanti dampaknya adalah pada biaya ya. Kalau kita belajar ini kan kita tidak ngomongin biaya ya, tapi kita lebih ngomongin kita ngomongin tentang secara akademik. Kalau orang nanti jadi developer itu dia harus bisa melakukan apa saja tahapan kan gitu. Tapi kalau nanti di bawah ditarik ke sisi komersial, tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam rekayasa perangkat lunak itu dampaknya pada biaya. Karena kalau salah di dalam langkahnya, maka waktu pengerjaannya juga akan lama. Nah, kalau waktu pengerjaannya lama, berarti biaya dari pengembangannya juga mungkin besar. Sementara di dalam pengembangan aplikasi atau software atau sistem itu ada batasan-batasan biaya sesuai dengan yang pemberi atau pemilik dari proyeknya itu. Jadi kalau misalnya itu biaya di luar batasan yang sudah disepakati, maka biaya itu ditanggung oleh kerugiannya ditanggung oleh si developer atau si pengembang dan seterusnya. Oke, kira-kira itu terkait dengan tugas Anda, kira-kira ada pertanyaan enggak? Terkait dengan tugas Anda, sudah cukup jelas apa yang harus dilakukan minggu depan. Jadi nanti Anda harus upload tugas itu hari Senin ya, hari Senin paling terlambat. Lalu hari Selasa seperti ini, nanti minggu depan adalah presentasi ya, presentasi dulu sambil nanti kita diskusikan hasilnya. Kalau sudah sesuai, maka lanjut dengan tahap selanjutnya, yaitu desain.
Nah, di dalam penggunaan deskripsi ini nanti isinya tidak sekedar tulisan ya, seperti tadi. Nanti Anda sudah bisa menggambarkan bisnis prosesnya ya bisnis prosesnya. Terus nanti bisa digambarkan fitur-fitur apa saja, ya semacam arsitektur sistemnya seperti apa secara umum dulu gitu. Karena nanti pada tahap desain tuh dia akan didetailkan ya, dibuat detail itu pada tahap desain. Misalnya seperti tadi ya, database-nya seperti apa. Kalau tadi sudah bisa menyatakan kelas diagram, nanti di desain itu sudah ke desain database-nya, desain database-nya secara detail seperti apa. Nah, pertanyaan saya, Anda sudah ngambil mata kuliah database belum ya? Sudah Bu, semester Nah, ini. berarti kan tidak ada masalah ya, desain database-nya sudah nanti bisa diterapkan. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Mungkin hari ini saya tidak sampai jam 5 ya, karena ini saya juga sambil-sambil bekerja ini ya. Jadi fokus saya adalah bagaimana Anda bisa mengerjakan tahapan analisis kebutuhan ini nanti dengan lengkap ya. Sekali lagi nanti sambil dibaca e-booknya. Kelompoknya jadi berapa kelompok ya? Ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? 9, Ibu. 9 ya. Berarti ada yang 3, ada yang 4. Atau pas 5. Satu kelompok. Ada yang 6, ada yang 5. Oh, berarti lebih dari 45 ya. Baik, ada 9 kelompok. Mudah-mudahan dari 9 kelompok ini nanti penggunaan metodenya bisa beragam ya. Tidaknya semua menggunakan waterfall gitu ya. Karena bisa jadi Anda menggunakan metode yang berbeda supaya nanti kelihatan ya tahapannya seperti apa. Nanti mungkin kita cek minggu depan ya metodenya apa yang akan Anda gunakan. Jadi nanti kalau kira-kira semua kok waterfall, maka saya ganti, akan saya tentukan kelompok ini pakai ini, kelompok ini pakai ini, bisa jadi seperti itu. Jadi harapannya supaya nanti hasilnya itu Anda bisa membandingkan setiap tahapan. Jadi tidak boleh ada satu kelompok yang menggunakan metode yang sama misalnya seperti itu. Itu supaya walaupun misalnya oh Bu ini terlalu sulit kalau pakai metode ini, ya disitulah kita menemukan bahwa oh metode ini tidak cocok untuk misalnya aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu kompleks misalnya seperti itu. Jadi masing-masing nanti bisa menyatakan di dalam kelompoknya itu menemukan kesulitan apa kalau pakai metode ini gitu. Itu ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya cukupkan. Izin bertanya, Bu. Oh ya, boleh. Monggo. Terkait tugas, jadi kita minggu depan ini dikasih tugas buat menganalisis kebutuhan sesuai dengan deskripsi yang Ibu berikan minggu lalu ya, Bu? Iya, kan minggu lalu sudah saya berikan tugas toh. Nah, lanjutannya tuh sekarang, maka Anda baca tugas di Bismart-nya itu. Jadi bahwa minggu lalu kan saya sudah pesankan, silahkan dipelajari deskripsi yang saya berikan, bentuk kelompok tujuannya, karena kan saya tidak meminta Anda mengupload sesuatu ya, minggu lalu ya, karena memang saya ingin Anda memahami deskripsinya itu, sehingga nanti kalau deskripsinya sudah jelas, dalam melakukan analisis kebutuhannya itu, Anda lebih terarah, itu tujuannya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi yang lain mungkin?
Ya, kalau diam itu saya anggap sudah paham, gitu ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu kuliah pada hari ini. Silahkan dibuka. Jadi saya tidak sampai jam 5, dalam arti bukan berarti Anda bisa tidak belajar ya, karena ini kan nanti jadwalnya sampai jam 5 ya. Maka 1 jamnya nanti Anda gunakan untuk mempelajari di Bismatnya ya secara mandiri ya. Jadi tidak ada nanti alasan tidak paham atau tidak masuk pada hari ini sehingga tidak mengetahui dan sebagainya, tidak ada. Silahkan dioptimalkan waktunya, gunakan yang 1 jam lagi untuk membaca e-book dan memahami tahapan-tahapan untuk tugas pada minggu depan. Itu ya. Baik, saya rasa cukup dulu. Saya tidak perlu berlama-lama karena yang penting adalah Anda memahami itu tadi, ada proses di mana Anda belajar dulu ya. Jadi dalam melakukan itu Anda sambil belajar gitu, sambil belajar. Oh, tahapannya ini kurang, cek lagi bukunya. Oh, tahapan ini sudah, cek lagi bukunya dan seterusnya. Gitu. Baik, kalau sudah mungkin saya tutup saja kuliah pada sore hari ini. Silahkan melakukan eksplorasi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi nanti patokannya itu di dokumen itu